Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Mendidik. Teman-teman sekalian, hari ini adalah video ke-30. Artinya kita sudah sama-sama akan tuntaskan seri Mari Bercerita 1 sampai ke-30. Saya ucapkan selamat teman-teman yang sudah mengikuti menyimak video yang pertama sampai ke-30. Ini tidak gampang bagi teman-teman bisa konsisten setiap hari. Tapi aku yakin teman-teman sekalian, kalau teman-teman di situ mau konsisten dari hari pertama, kemudian di situ teman-teman mau learn, mau do, mau teach. Nah, do sama teach-nya bagaimana? Teman-teman di situ melatih diri untuk membuat soal. Saya akan ceritakan, saya belum pernah ngomong ini di channel YouTube sebelumnya. Maka teman-teman sekalian, ketika bab TIU itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah verbal ya, kemudian yang kedua numerik, kemudian yang ketiga adalah figural. Tapi dari 3 ini kalau teman-teman ikuti ngabuburit TIU ya, kalau ikuti ngabuburit TIU itu kami bagi menjadi 12 bab. Maka teman-teman ketika satu babnya teman-teman mengerjakan atau membuat soal kurang lebih 30 sampai 45 soal berbeda. Sebenarnya nggak banyak ya, 45 kali 12 itu cuman 450 tambah 90, 540 ya. Kalau misalkan ini ya, 540 soal. Dengan teman-teman membuat 540 soal berbeda sesuai imajinasi teman-teman sekalian, sebenarnya teman-teman sudah membuat katalisator. Tidak perlu nanti teman-teman menganalisis soal TIU ketika ujian. Artinya apa? Teman-teman sudah menganalisis TIU secara gamblang, secara sangat detail dari mulai hari ini atau kemarin-kemarin sampai besok mendekati ujian CPNS. Nah, ketika teman-teman sudah membuat sebanyak ini soalnya, kalau teman-teman ikut ngabuburit TIU yang belum berkesempatan untuk yang ikut pertama, bisa mengikuti yang kedua. Insya Allah besok setelah lebaran langsung kami buka. Kemarin yang sudah bilang mau ikut cukup banyak, ada sekitar 5.000-an orang. Teman-teman ayo jangan sampai ketinggalan lagi. Teman-teman kalau ikut ini, maka teman-teman sekalian insya Allah besok teman-teman TIU-nya akan mendekati nilai 175 insya Allah ya. Karena apa? Kami fasilitasi di ngabuburit TIU 2 itu teman-teman juga akan do sama teach sampai mendekati ujian. Kami sediakan admin tim untuk mengkolek soal-soal setiap hari dan teman-teman ikuti mini tryout, bukan mini tryout sebenarnya karena 35 soal setiap hari. Sampai teman-teman nanti bisa lihat analisisnya bagaimana per bab. Oke. Saya challenge teman-teman untuk bikin soal-soal dan tag soal-soalnya itu ke pejuang_mendidik ya. Silahkan juga teman-teman bikin soal sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman sekalian, itu adalah hal yang belum pernah aku ungkapkan di video di YouTube sama sekali. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini saya ucapkan selamat. Kalau dibilang ilmunya murah ya nggak murah juga sebenarnya. Ini rahasia sebenarnya. Tapi saya kasihkan ke teman-teman sekalian karena aku pingin teman-teman lulus CPNS. Amin. Langsung ke soal-soalnya ya. Nomor 1 teman-teman sekalian, ini terkait dengan numerik. 257 kali 258 ditambah 259 kali 257. Ini kalau kita mengerjakan dengan cara kelas 3 SD, 3 SD ini bisa saja ya teman-teman sekalian. Maksudnya apa 3 SD itu? Ketika ketemu dengan ini, maka ini dikalikan dulu, ditambah ini, dikurangi ini ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita mau lebih advance lagi, teman-teman di situ dengan cara ya SMP atau SMA gitu ya. Ini bisa kita kelompokkan jadi satu, kemudian ini bisa kita kelompokkan jadi satu ya. Ini kalau kita kelompokkan jadi satu artinya ini kan minusnya di depan. Ketika minusnya di depan kita kasih kurung, maka 518 dikali 250 yang minus jadi positif. Karena apa? Ada tanda kurung di sini ya. 518 kali 7. Nah, gitu. Baru ditambah 258. Kita selesaikan yang depan dulu ya teman-teman sekalian. Depan ini teman-teman sekalian, ketika ketemu dengan angka yang sama yaitu 257, maka 257 ini bisa kita taruh di depan. Artinya apa? 257 dalam kurung, ini 258, 259, tandanya plus. Berarti 258 ditambah 259. Nah, gini ya.
Ini yang depan. Ini sehingga menjadi apa? 257 dikalikan 258 tambah 259 itu 250 tambah 250 itu 500, 8 tambah 9 itu 17, berarti 517 dikurangi ya. Ini yang sama adalah 518 sehingga ini 518 ya gitu ya. 250 tambah 7, 250 ditambah 7 gitu ya. Ini tetap ya ditambah 258. Ini menjadi apa? 518 dikalikan 257 ditambah 258. Nah, akhirnya teman-teman sekalian kita dapatkan nih. Nah, ini sama lagi. Yang sama apa? 257-nya sama sehingga kita jadikan 1. 257 dikalikan 517 tandanya minus ya. Sehingga ini minus 518 ditambah 258. 257 dikalikan minus 1 ditambah 258 gitu ya. Tak tulis di sebelah kanannya sini. 257 kali minus 1 berarti minus 257 ditambah 258 sama dengan 1. Jawabannya adalah D. Nomor 2, 2/3 bukunya Indah adalah 1/6 bukunya Naomi. Jika Naomi mempunyai 200 buku, maka jumlah bukunya Indah adalah titik-titik. Nah, ada yang bingung dengan soal ini? Teman-teman sekalian, ini coba perhatikan ya. Ketika di situ bukunya Indah sebanyak 2/3-nya, ini setara dengan 1/6 bukunya Naomi ya. Gini. Nah, karena ini penyebutnya adalah 6 ya, boleh saya rubah menjadi 6, yaitu kalikan 2 semua ya. 4/6. Nah, 4/6 bukunya Indah ini setara dengan 1/6 Naomi. Artinya apa? Bukunya Indah itu jumlahnya cuman 1/4-nya Naomi. Caranya gimana teman-teman sekalian? Nah gini, 4/6 I, Indah tak tulis I ya, sama dengan 1/6 N gitu ya. Kalau 6-nya sama-sama aku coret, maka 4I sama dengan 1N atau N ya. Sehingga I per N, I-nya tetap, N-nya saya pindah ruas ke sini ya. Ini sama dengan berapa? 1/4. Berarti maksudnya apa? Indah itu perbandingannya 1, N itu 4. Artinya jumlahnya N itu lebih besar 4 kali dibandingkan I. Oke, semoga teman-teman paham ya. Ini sama seperti saya kasih contoh misalkan. Aku punya uang 50.000. Dia punya uang 200.000. Maksudnya bagaimana ini penerjemahan kalimatnya? Uangku sama dengan 1/4 uangnya dia. Sehingga kalau dia tak tulis di bawahnya ya, pindah ruas ke sini, sehingga uangku, uang dia sama dengan 1/4. Artinya uang dia itu perbandingannya 4, uangku 1, atau uangnya dia itu 4 kali lebih besar. Semoga teman-teman paham ya dengan ilustrasi yang aku buat. Sehingga ketika di situ Naomi mempunyai 200 buku, maka ketika ini 200 gitu ya, maka di sini berapa? Ya ini 50. Kenapa 200 bagi 4? Ini perbandingan lurus ya. Sehingga jawabannya adalah yang E, 50. Nomor 3, dalam 1/4 hari Andini dapat menyelesaikan menjahit 2 kodi masker. Kalau 1 kodi berapa sih teman-teman sekalian? 1 kodi ini kan berarti 2 kali 20 ya, sama dengan 40 masker sehari. Itu kalau 1/4 hari. Jika dalam sehari dia menghabiskan 1/3 waktunya, 1/3 ya, untuk menjahit, dan dalam seminggu libur sehari. Artinya kalau libur sehari dari 7 hari dikurangi 1 ya, sama dengan 1/3 kali 6. Berarti 2. Nah, selama 2 hari full dalam seminggu di situ menjahit masker. Kalau di situ 1/4 harinya dapat 40, berarti kalau 2 hari dapat berapa? Berarti dibagi 1/4 ya. Berarti sama dengan 8 kalinya ya. 8 kali 40 sama dengan 320 masker
per minggu, gitu ya. Oke. Maka berapa minggu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 960 masker? Kalau di situ 320 masker itu seminggu, kalau 960 berarti 960 dibagi 320 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan alhamdulillahirobbilalamin 30 hari mari berceritiu. Ini adalah sebuah perjalanan yang gak gampang, dan teman-teman yang bisa mengikuti dari hari pertama sampai 30 sungguh luar biasa. Saya berikan apresiasi dan saya doakan dengan tulus teman-teman tahun 2021 mendapatkan NIP dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah ini teman-teman, saya minta teman-teman untuk teach yang banyak. Mari berceritiu ini memang sudah selesai sampai seri 30, tapi teach teman-teman tidak selesai sampai di sini. Ini adalah permulaan teman-teman untuk mulai teach. Oke, dan aku tunggu kabar baiknya dari teman-teman sekalian. Semoga nanti banyak yang jadi CPNS tahun 2021. Kalau banyak yang jadi CPNS nanti kasih tahu aku ya, tag aku. Aku ikut bahagia, aku ikut bangga. Demikian dari aku, Arif Istipramusinta. Kita akan bertemu dengan video yang lain. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.